Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Ahad tanggal 3 Desember 2023 dan bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1445 Hijriah. Kita diberikan kesehatan serta kesempatan oleh Allah sehingga kita dapat dipertemukan kembali di dalam majelis yang berbarakah insyaallah, yakni program bahasa Arab basis kelas tatap muka membaca kitab Arab Gundul yang nantinya akan diampu langsung oleh pembina kita, pembina basis dalam hal ini yakni Ustaz Riza Hafizallah Ta'ala. Dan insya Allah untuk pagi hari ini akan memasuki pertemuan yang ke-74. Namun sebelumnya izinkan kami juga menyampaikan informasi penting juga Ustaz, bahwasanya untuk sesi pagi hari ini akan ada peserta baru Ustaz dari angkatan BA212 dan insya Allah hari ini adalah hari pertama bagi mereka untuk bisa mengikuti program kelas membaca kitab ini Ustaz. Baik, mungkin Anda sampaikan juga beberapa informasi terkait teknis pembelajaran, bahwasanya untuk program kelas tatap muka ini nantinya adalah semacam program interaktif dan ini menuntut. Halo, suaranya kecil Ustaz, terdengar nggak Ustaz? Jelas. Jelas ya? Baik, dan ini nantinya akan mengharapkan keaktifan dari para peserta juga, karena ini nantinya yaitu tadi yang seperti Anda sampaikan adalah semacam dengan format interaktif gitu. Jadi kami mohon kepada rekan-rekan semuanya untuk bisa lebih aktif di dalam mengikuti pembelajaran, dan kami juga nasihatkan kepada rekan-rekan semuanya, terutama diri kami pribadi, untuk mari kita sama-sama meluruskan niat ikhlas mengharap wajah Allah agar nantinya kita dapat diberikan kemudahan untuk dapat mengikuti pembelajaran ini serta mengambil faedah ilmu yang akan disampaikan. Baik, berikutnya kami persilakan kepada guru kita, Pak Ustaz Riza Hafizallah Ta'ala, untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustaz. Tayyib, syukran, jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Awalan, nashkurullaha ta'ala ala ni'amihi allati la tuhsa, minha ni'matus sihhatu wal amnu wal fursatu li huduri hadhil muhadarah li ta'allumil lughatil arabiyyah wa bil khusus li ta'allumi kayfiyati qiraatil kutubil arabiyyah wa fahmi ma'aniha. Wal an fil haqiqah darsuna ad-darsu ar-rabi' wa sab'una. Ini sebenarnya adalah pertemuan yang ke-74. Walakin hadha al-liqa al-awwal binisbati ilaikum at-tullabul judud. Ya, tetapi ini pertemuan yang pertama bagi siswa baru ya, yang baru masuk. Qabla an nabda ad-dirasah, sebelum kita memulai pelajaran, sa'uqaddimu lakum muqaddimatan an darsina hadza. Ana akan memberikan muqaddimah terlebih dahulu, pendahuluan ya, bahwa kita mempelajari cara membaca kitab Arab Gundul ini dari kitab karangan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, yaitu Kitabul Ilmi. Nastafidu min kitabil ilm allazi allafahu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Nah, sebentar Anda buka PDF.
PDF nanti mungkin bisa diminta di grup WA ya, materi Nah, Ustaz, sudah ya kami sudah ya. berikan. Nah, Itu kira-kira halaman 30, halaman 30-an ya, 32 mungkin. Dan ya program ini alhamdulillah sudah berjalan mungkin sekitar 2 tahun mungkin ya. Kira-kira 2 tahun mulai dari angkatan pertama. Nah, dan setiap angkatan baru yang masuk, ya, kita akan terus melanjutkan pelajaran dari Kitabul Ilmi ini. Jadi tidak mengulang dari pelajaran yang baru. Tidak dimulai dari halaman pertama. Ya, kalau halaman pertama ngulang lagi, ya. Kalau ini tidak ya, kita lanjutkan terus pembahasan ini, tetapi tentunya materi yang akan disampaikan dengan metode yang dasar ya. Jadi kita mulai dari dasar lagi bagaimana cara mengi'rab ya, mengetahui kosakata, kemudian memahami maknanya. Nah, kita sampai di bab adab thalabul ilmi ya. Yang ke-7 yaitu hikmah. Nah, ini kita sudah sampai di poin bahwa penuntut ilmu itu hendaknya berdakwah secara hikmah atau secara bijaksana. Ini kita mulai kita murojaah terlebih dahulu ya, sedikit sebelum kita melanjutkan. Al-amrus sabi', perkara yang ke-7, al-hikmah ya. Bahwa penuntut ilmu itu hendaknya bijaksana dalam berdakwah. Ayyakuna mutahalliyan bil hikmati haitsu yaqulullahu ta'ala. Dia hendaklah menghiasi diri mereka dengan hikmah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran. Allah itu memberikan hikmah kepada orang yang dia kehendaki. Dan barang siapa yang diberikan hikmah, maka sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak. Wal hikmatu ayakuna talibul ilmi murabbiyan li ghairihi bima yatakhallaqu bihi minal akhlaq ya, wa bima yad'u ilaihi min dinillah. Al hikmah itu yaitu hendaknya penuntut ilmu itu mengajari mengajari orang lain dengan akhlak yang baik ya, yang dia usahakan akhlak yang baik, dan dengan apa-apa yang diserukan oleh agama Allah, yang dari agama Allah. Bihaitsu yukhatibu kulla insanin bima yaliku bihalihi. Dengan berkhutbah ceramah ya, atau berkata kepada setiap manusia dengan yang pantas sesuai dengan keadaan masing-masing. Wa idza salakna hadzal tariq, dan jika kita menempuh jalan ini, hasalalana khairun kasirun, maka akan terperoleh kebaikan yang banyak bagi kita ya, jika kita berdakwah sesuai dengan keadaan manusia, keadaan orang ya. Kemudian wal hakimu huwallazi yunazzilul asya'a manazilaha. Al hakim, orang yang bijaksana itu adalah orang yang bisa menempatkan sesuatu pada tempat-tempatnya. Li'anna al hakim ma'khuzun minal ahkam wa huwal al-itqan. Hakim itu diambil katanya dari ihkam, bijaksana. Wa huwal itqan. Itqan itu menguasai. Wa itqanus syai'i ayunazzilahu manzilatah. Menguasai sesuatu itu adalah menempatkannya pada tempatnya. Fayam bagi bal yajibu ala talibil ilmi ayakuna hakiman fi da'watihi. Dan semestinya bahkan wajib bagi penuntut ilmu untuk bijaksana dalam dakwahnya. Wa qad zakarallahu maratibad da'wati fi qoulihi ta'ala ya. Allah menyebutkan maratibad dakwah, urutan dakwah, kedudukan dakwah dalam
Firman-Nya, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Ya, serulah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Wa dzakarallahu ta'ala martabatan rabi'atan fi jidali ahlil kitabi. Allah menyebutkan eh, martabat yang keempat, kedudukan yang keempat dalam berdebat kepada ahlul kitab, ya, yaitu dengan cara yang lebih baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Faqala ta'ala wa la tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian berdebat kepada ahlul kitab kecuali dengan cara yang lebih baik. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali bagi orang-orang yang zalim di antara mereka. Fayakhtaru talibul ilmi min asalibid da'wati ma yakunu aqraba ilal qabul. Maka hendaklah penuntut ilmu itu memilih jalan dakwah yang atau metode dakwah yang lebih dekat kepada penerimaan. Wa misalu zalika fi da'watir rasul. Nah, ini contoh dari dakwah Rasul, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, ya, dengan akhlak yang mulia. Hadis yang pertama, ja'a Arabiyun, orang Arab Badui datang, fabala fi jihatin minal masjid. Kemudian dia kencing di dinding masjid. Faqama ilaihi sahaba yazjurunah. Para sahabat berdiri menghardik orang Arab Badui tersebut. Fanahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi melarang para sahabat untuk menghardik orang Arab Badui tersebut. Artinya Nabi menyuruh untuk membiarkan orang Arab Badui ini meneruskan kencingnya di dinding masjid. Walamma qada baulahu da'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai orang Arab Badui itu kencing, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dan menasihati. Inna hazihil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal bauli wal qadari. Innama hiya li dzikrillahi was salati wal qiraatil Qur'an. Sesungguhnya masjid ini tidak layak untuk sesuatu hal yang kotor dan tidak layak bagi sesuatu pun berupa air kencing ini dan kotoran. Innama hiya li dzikrillah. Hanyalah masjid-masjid ini untuk zikir kepada Allah, untuk sholat dan untuk membaca Al-Quran. Nabi SAW, atau semisal apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Arwaitum ahsana min hazil hikmah. Apakah kalian melihat yang lebih baik dari hikmah Nabi ini? Fahadzal a'rabiyyu, orang Arab Badu ini, insyaraha sadruhu wa qtana'a hatta innahu qala Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Orang Arab Badu ini lapang dadanya dan menerima puas, ridho, ya, sampai dia mengatakan, ya Allah, kasihanilah aku dan Muhammad, dan jangan engkau kasihani orang selain kami. Ya, sampai orang Arab Badu ini hanya menyayangi Nabi, mendoakan dia dan Nabi, dan tidak mendoakan dan bahkan mendoakan keburukan bagi yang lainnya. Karena hanya Nabi yang akhlaknya baik pada saat itu membiarkan orang Arab Badu ini kencing di dinding masjid sampai selesai. Ya, Nabi SAW berdakwah seperti itu karena Nabi mengetahui bahwa orang Arab Badu ini tidak mengetahui hukum. Ya, dia tinggal di pelosok yang tidak tersebar ilmu dan baru mengetahui tentang masjid. Ya. Makanya Nabi tidak langsung menghardik. Ya. Dan saat itu orang Arab Badu itu telah kencing. Ya, tidak bisa dilarang pada saat itu, karena kalau dilarang maka kencingnya mungkin akan tersebar kemana-mana. Ya. Kemudian Nabi dalam hadis keterangan lainnya bahwa Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk menyiramkan seember air, ya, untuk mengajari
kepada manusia cara membersihkan atau mensucikan air kencing, itu dengan disiram. Ya, itu ada hikmahnya. Jadi di sini Nabi SAW berdakwah dengan cara yang hikmah, yang lembut, tidak keras. Ya, tidak mentang-mentang bahwa masjid itu tidak boleh dikencingi kemudian memarahi langsung Arab Badui tersebut, tidak. Ya, tergantung siapa yang kita dakwahi. Ya, karena ini orang Arab Badui, Nabi tahu bahwa orang Arab Badui ini tidak mengerti, sehingga beliau berlemah lembut dan menasihatinya setelah urusannya selesai. Seperti itu. Kemudian hadis yang kedua, satu lagi sebelum kita memulai pelajaran. Wa qissatun ukhra an Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami. Kisah dari Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami. Baina ana usalli ma'a Rasulillah SAW iz atasa rajulun minal qaum. Ketika saya sholat bersama Rasulullah, kemudian ada seorang yang bersin. Fakultu yarhamukallah. Aku mengatakan, yarhamukallah. Ya, ini tidak boleh ya kalau dalam sholat wajib. Yarhamukallah. Faromanil qaum bil absarihim. Orang-orang melemparkan pandangannya kepadaku, melirik kepadaku. Fakultu wasukla ummiyah. Celakalah kalian, masya'nukum tanzuruna ilayya. Apa kalian melihat kepadaku? Ya. Jadi pada saat sholat, Muawiyah ini berbicara, ya, mengatakan masya'nukum tanzuruna ilayya. Padahal di dalam sholat eh, hukumnya tidak boleh berbicara pada saat itu, sudah tidak boleh lagi berbicara. Sebelumnya boleh pada saat di Madinah turun hafizu ana salati wa salatil wustu wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Pada saat itu para sahabat paham bahwa ketika sholat tidak boleh lagi berbicara. Ya. Nah, Muawiyah belum mengetahui hal itu, sehingga dia berbicara di dalam sholatnya. Faja'alu yadribuna bi aidihim ala afkhazihim. Ya, para sahabat lain menepuk-nepukkan tangannya ke paha. Falamma ra'aituhum yusammitunani. Ketika aku melihat mereka, mereka berusaha mendiamkanku. Lakinni sakattu, dan aku diam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa bi abi wa huwa wa ummi ma ra'aitu mu'alliman ba'dah ahsana ta'liman minhu. Ketika Rasulullah SAW selesai sholat, beliau menasihati, dan dengan nasihat yang sampai Muawiyah ini mengatakan, demi ibu dan bapak dan ibuku, aku tidak pernah melihat pengajar setelah Nabi yang lebih baik pengajarannya daripada beliau. Tidak ada yang lebih baik daripada Nabi dalam hal mengajar. Fawallahi ma kaharoni. Demi Allah, Rasulullah itu tidak membentakku, tidak memukulku, tidak menghardikku. Qala, beliau menasihatiku, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Bahwa bahwa salat ini tidak layak dari sesuatu pun berupa ucapan manusia. Ya, tidak boleh ada ucapan manusia. Innama huwa at-tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an. Hanyalah dalam salat itu tasbih, takbir, dan bacaan Al-Qur'an. Ya. Wa min huna najidu anna da'wata ila Allah yajibu an takuna bil hikmati kama amarallah. Dari sini kita mendapati bahwa dakwah kepada Allah itu wajib dengan hikmah sebagaimana yang Allah perintahkan. Ya Allah, Rasulullah SAW menasihati dengan cara yang baik sampai Muawiyah ini mengatakan, aku tidak pernah melihat pengajar yang lebih baik pengajarannya dibandingkan beliau, karena lemah lembutnya beliau. Nah, ini pertemuan terakhir kita ya, sampai di sini ada 2 hadis yang telah dibahas, dan ana
ulangi tadi secara singkat ya. Nah, untuk program ini sebenarnya tujuannya untuk memahami cara membaca kitab Arab Gundul ya. Tapi kalau antum ingin memahami isi kitab ini dari awal sampai akhir materi yang kita bahas ini bisa dilihat di YouTube ya. Nanti bisa di-share oleh admin. Kalau ingin mengetahui isi kandungan dari buku ini dan juga cara membacanya. Nah, untuk pertemuan ini ya pertemuan pertama bagi antum yang baru masuk, kita akan mulai bagaimana cara membaca kitab Arab Gundul ini. Ya. Baik, kita mulai. Ya, kita mulai dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Syekh Ibnu Utsaimin berkata, ya ini cara membacanya ini wa ya, udah tahu ya wa. Wa misalun. Ya. Wa misalun akharu. Misal itu contoh, akhar itu lain, contoh lain. Misalun di sini mubtada. Ya, kedudukannya mubtada. Mubtadaun, nah kalau mubtada itu selalu marfu' ya. Mubtadaun marfu'un. Mubtadaun marfu'un. Kemudian disebutkan tandanya. Wa alamatu raf'ihi. Wa alamatu raf'ihi itu artinya tanda rofa'nya. Sebelumnya kita udah bahas isim-isim yang marfu' ya. Salah satunya mubtada. Yang lainnya yaitu fa'il, naibul fa'il, kemudian isim kana, ya. Apalagi khobar inna dan tawabi. Ya, ini mubtada, mubtada itu marfu. Nah, setiap mubtada ada khobarnya. Khobarnya mana? Ada yang tahu nggak? Akhor. Yang lain? Bukan akhor. An-Nabi. Annan nabiyya. Ya, Iya, An-Nabi ya. ya, khobar itu tidak selalu eh, ber, berda- berdampingan dengan nempel dengan mubtada. Bisa aja dipisahkan dengan kalimat yang lainnya. Nah, untuk menentukan mana khobarnya, kita bisa tes ya. Kalau seandainya tadi dikatakan akhoru. Kalau dikatakan akhoru itu khobar, maka maknanya misal itu adalah yang lain. Gitu maknanya. Misal itu adalah yang misal itu adalah lain gitu. Misal itu lain. Padahal maknanya adalah mi, misal atau contoh yang lain adalah. Nah, gitu maknanya. Misalnya kan contoh. Ini lain. Akhor itu lain. Kalau dikatakan akhor itu khobar, maka contoh itu adalah lain. Lainnya. Contoh itu adalah lainnya. Padahal maknanya contoh lainnya adalah. Ya. Contoh lainnya adalah. Nah, adalahnya itulah sebagai khobar yang menerangkan. Kalau tidak ada khobar, maka maknanya akan rancu atau tidak lengkap. Misalkan kita bilang saja wa misalun akhor. Contoh lainnya. Kemudian kita diam. Pasti kita bingung, memang contoh lainnya apa? Nah, ketika dijelaskan anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan wa fi yadihi khatamu zahabin. Nah, baru jelas maknanya bahwa contoh lainnya adalah kalimat setelahnya ini.
Nah, jadi khobarnya itu adalah berbentuk jumlah an-nan nabiyah. Ini khobar. Ya. Khobarnya an-nan nabiyah. Nah, kalau begitu akhir itu sebagai apa? Ada yang tahu? Naat. Naat. Ya. Akhir ini sebagai naat. Nah, kalau naat itu biasa ada terjemahan yang. Ya. Contoh yang lainnya adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang yang di tangannya ada cincin emas. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi khobarnya itu terdiri dari apa saja? Khobar dari misal untuk terdiri dari anna, isimnya, dan khobar anna. Jadi anna wasmuha wa khobaruha, ya. Anna wasmuha wa khobariha wa khobari anna maksudnya, ya. Nah, ini anna isimnya dan khobarnya ini sampai sini terus. Nah, itu baru namanya fi mahalli raf'i khobari mubtada'in. Ya. Jadi anna isim dan khobarnya itu adalah sebagai khobar mubtada. Khobari mubtada'in. Ya. Karena khobar itu ada khobar inna, khobar kana, ya. Ada khobar mubtada. Kalau ini khobar mubtada. Nah, kemudian anna ini saudaranya inna, ya. Dia bisa dikatakan harfun nasikhun. Ini namanya harfun nasikhun. Harfun nasikhun itu huruf yang membatalkan amalan awalnya mubtada khobar menjadi isim anna khobar anna. Ya, dia membatalkan amalan mubtada khobar menjadi isim anna dan khobar anna. Nah, an-nabiyah ini dibaca an-nabiyah, ya. Karena sebagai apa? Isim. Isim anna. Ismu anna. Ya, sebentar. Ismu anna. Sebentar agak macet. Ismu anna. Ya. Cara mengirab yang lengkapnya ismu anna mansubun. Ya. Sama seperti tadi mubtadaun marfu'un. Kalau ini mansubun. Ya. Mansub itu artinya yang dinasab. Wa alamatun nasbihi Fathah. al-fathatu. Al-fathatu zahirah. Karena nanti beda fathatu zahirah dengan muqaddarah, ya. Kalau yang ini tadi alamatu raf'ihi ad-dhammatul zahirah. Dhammatul zahirah. Ya, yang misalun tadi. Misalun itu dhammatul zahirah. Kalau an-nabiyah alamatnya al-fathatu zahirah. Nah, kemudian sallallahu alaihi wasallam ini jumlah namanya jumlah i'tiradiyah. Jumlah selingan. Dia tidak memiliki kedudukan di dalam kalimat. Bukan dia sebagai khobar anna, ya. Khobar annanya mana? Ro'a. Ro'a rojulan. Ro'a rojulan. Bentar.
Ya, jumlah ro'a rojulan. Itu yang sebagai khobar anna ya. Ini khobar anna. Adapun sallallahu alaihi wasallam itu tidak memiliki kedudukan i'rab ya. Karena dia jumlah i'tiradiyah. Ini namanya jumlatun i'tiradiyatun. Jumlah i'tiradiyah itu jumlah selingan. Ya. Jadi yang sebagai khobar annanya itu adalah ro'a rojulan. Karena kalau tidak ada ro'a rojulan ini, misalkan annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, berhenti aja kita situ. Maka belum lengkap maknanya. Memangnya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, ketika ada khobarnya ro'a rojulan fi yadihi khatama zahab, beliau melihat seorang yang di tangannya ada cincin emas. Nah, lengkap maknanya. Bahwa Nabi SAW melihat seorang yang ada cincin emas di tangannya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, kita ulang lagi. Misalun sebagai mubtada. Ini mubtada. Wa-nya di sini wa isti'nafiyah ya. Harfun isti'nafiyah. Huruf permulaan. Isti'nafiyah. Ya, huruf permulaan. Kemudian misalun sebagai mubtada. Ya, misalun sebagai mubtada. Akharu sebagai na'at. Ya, kemudian khobar dari misalun anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Ra'a rajulan. Ini khobar dari misalun. Beda ini khobar misalun. Kalau yang ini tadi khobar anna. Ra'a rajulan ini khobar anna. Dia sebagai anak kalimat. Ya. Jadi di dalam khobar itu ada khobar lagi. Ya kan? Khobar dari misalun tadi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan. Nah, di dalam khobar misalun tadi ada khobar annanya. Anna yang di depan sini. Ini khobar anna. An-Nabiyya ini sebagai isim anna. Ya, lihat lagi nanti materi tentang isim mansuban. Mansubat itu banyak ya isimnya, ada sekitar 12. Di antaranya isim anna. Isim anna itu dibaca mansub. Ya, dengan tanda fathah zahirah, dibaca berakhiran fathah. Ya, asalnya fathah. Kecuali nanti ada isim-isim lainnya yang berbeda tandanya ya. Ada pengecualian. Sallallahu alaihi wasallam adalah jumlah yang i'tiradiyah, jumlah selingan. Kemudian ro'a rojulan dan seterusnya itu adalah khobar anna. Nah, di dalam khobar anna ini yang ro'a rojulan ini kita i'rab lagi masing-masing. Ro'a ini jenisnya apa? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'lun madin ya. Fi'lun madin. Fi'il madi. Ya. Kalau fi'il madi pasti mabni. Ya. Fi'il madi itu tidak ada yang mu'rab. Selalu mabni. Kemudian fa'ilnya mana? Setiap fi'il ada fa'il. Domir Huwa. mustatir. Ya, domir mustatir, Huwa. takdirnya huwa. Jadi fa'ilnya di sini ro'a ini ya, ro'a ini fa'ilnya wa fa'iluhu dan fa'ilnya adalah domirun mustatirun. Wa fa'iluhu domirun mustatirun.
Domir yang tersembunyi. Mustatir. Takdiruhu Huwa. huwa. Ya. Takdirnya huwa. Takdiruhu huwa. Kalau ro'at, takdiruhu hiya. Ya, kalau dia ro'at. Nah, takdiruhu huwa. Huwanya kembalinya ke An-Nabi. An-Nabiyah. an-nabi. Ya. Huwanya ini harus tahu kita kembalinya kemana. Kalau salah, kembalinya, maka salah maknanya. Misalkan kita kembalinya ke lafzul jalalah Allah. Bisa aja kan, ada lafaz Allah di sini. Kalau kita kembalinya ke sini, maka maknanya Allah yang melihat seorang lelaki. Ya, salah maknanya. Nah, yang benar adalah kembalinya ke Nabi. Ya, jadi kita harus paham maknanya. Ya, maknanya bahwa Nabi yang melihat rojulan tersebut. Jadi, takdiru huwa ya'udu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke an-nabi. Ya'udu itu kembali ya. Ya'udu ila an-nabi. An-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rojulan. Rojulan ini kenapa fathah? Berakhiran fathah. Sebagai apa dia? Maf'ul bih. Maf'ulun bihi. Maf'ul bih mansubun. Ikhwan. Maf'ulun bihi mansubun. Maf'ulun bihi mansubun. Kemudian wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu. Alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu. Ustadz, Afwan, kalau yang ro'a itu nggak perlu dua maf'ul bih, Ustadz? Atau memang boleh satu gitu ya, Ustadz? Ro'a itu bisa satu maf'ul bih, bisa dua. Nah, kalau ro'anya itu memandang dengan mata, melihat dengan mata, itu butuhnya satu maf'ulun bih. Oh, jadi dilihat dari maknanya, Ustadz ya? Ya, kalau ro'anya itu melihat dengan pandangan, bisa pandangan batin atau mimpi, itu butuh dua maf'ul bih. Nah, di sini sebelumnya ada ya tentang itu. Ma ra'aitu mu'alliman. Nah, ma ra'aitu mu'alliman ba'dahu ahsana. Ini dua maf'ul bih. Karena dia maksudnya saya tidaklah saya mengetahui ya. Maksudnya ra'aitu ini bukan melihat secara mata, tapi melihat secara pandangan batin. Bisa artinya mengetahui. Tidaklah saya mengetahui pengajar yang lebih baik, pengajar setelah beliau ini lebih baik pengajarannya. Ada dua butuh maf'ul bih. Tapi kalau ro'anya itu pandangan mata, ya Nabi melihat, ya melihat itu maksudnya melihat seorang yang ada di tangannya ada cincin. Berarti memang melihat secara pandangan mata. Ya, jadi dia kalau seperti itu maf'ulnya hanya satu. Oh iya, maaf Ustadz. Berarti nanti maknanya juga menyesuaikan ya Ustadz ya? Ya, kalau dia dua maf'ul bihnya ya bisa maknanya mengetahui ya atau juga bisa bermimpi ya. Bisa juga bermimpi. Mimpi itu ro'a juga. Nah, syukran Ustadz. Ya, afwan. Nah, rojulan wa fi yadihi kho. Nah, ini bacanya khotama khotamu atau khotami. Wa fi yadihi. Ada yang tahu nggak? Khotamu. Khotamu. Yang lain? Khotami. Yang lain? Khotama. Ya, kemungkinan itu aja ya. Khotamu, khotami. Nah, yang benar adalah Taman. khotamu. Nah, kenapa khotamu?
karena ini bentuknya jumlah ismiyah. Fiyadihi, itu bentuknya jumlah ismiyah. Ya, yang mana fiyadihi itu sebagai khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Harusnya khobar itu kan setelah mubtada. Nah, tapi di sini khobarnya dikedepankan, namanya khobar muqaddam. Di tangannya ada cincin emas. Bisa juga dibalik. Wa khatamu zahabin fi yadihi, dan cincin emas ada di jarinya. Nah, di tangan. Nah, kenapa didahulukan? Ada sebabnya ya, ada maksudnya. Karena fokusnya itu di tangannya itu. Dia di tangannya itu ada cincin emas. Karena cincin emas itu asalnya itu tidak haram. Ya. Boleh kalau untuk jual beli misalkan. Atau untuk disimpan boleh. Tapi kalau dipakai di tangan, digunakan di tangan, maka itu tidak haram bagi laki-laki. Kalau wanita boleh, ya kan? Ada hukumnya. Nah, Nabi SAW itu melihat seorang sahabat yang di tangannya itu ada cincin emas. Nah, wa fi yadihi ini sebagai khobar muqaddam ya, berbentuk jar dan majrur. Jadi jar dan majrur itu bisa sebagai khobar. Ya, bisa lagi lihat nanti di buku basis. Kemudian khotamu zahabin itu cincin emas berbentuk idofah. Ya. Khotamu ini wahuwa mudhof. Pertama kita i'rab dulu dia sebagai mubtada ya, mubtada muakhar. Ya, mubtadaun muakharun. Ya, mubtadaun muakharun marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu ala kemudian akhiri. Ya ala akhirih, kemudian wa huwa mudhafun. mudhaf. Dan dia juga mudhaf. Nah, sehingga dia tidak boleh ditanwin karena dia mudhaf, bukan khotamun ya. Ya khotamun. Nah, kemudian zahabin itu artinya emas. Kenapa dibaca zahabin kasroh? Mudhaf ilaih. Ya, karena dia mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi majrurun. Ya. Kalau tadi kan marfu'un, mansubun. Nah, kalau ini majrurun. Karena mudhaf ilaihi itu selalu majrur. Ya. Selalu majrur wa alamatu jarrihi zahiratu bisa fi akhiri atau ala akhirihi. Ya, cincin emas artinya cincin dari emas. Khotamu min zahabin. Ya, cincin dari emas. Jadi di tangan seorang lelaki tersebut ada cincin emas. Nah, wa fi yadihi khatamu zahabin itu berjumlah ismiyah tadi Anda sebutkan kan, jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah itu rajulan wa fi yadihi, ya dia berbentuk jumlah ismiyah. Kemudian wa khatamu zahabi haramun 'ala rijali. Dan cincin emas, nah di sini pakai alif lam ya. Ya. Dia sudah ma'rifah. Sebelumnya sudah disebutkan khatamu zahabin. Ya bisa dimaknakan dan cincin emas tersebut ada tersebutnya. Dan cincin emas tersebut haram bagi laki-laki. Khotamu ini sama ya mubtada, tapi mubtadanya bukan mubtada muakhar ya, karena dia sudah di depan. Kemudian ini mudhaf ilaih. Haramun sebagai apa? Khobar. Sebagai khobar dari khotamu. Khotamu yang ini ya. Khotamu zahab ini.
sebagai khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu fi akhirih. Ya. Mubtada'un marfu'un. Nah, kemudian ala rijali, ya, ala rijali ini Jar wa muta'alliq, majrur. ya, jar dan majrur, dia terkait Muta'alliqun muta'alliq sifatan. dengan haram. Haram Haram. haram atas lelaki. Ya, jadi terkait dia dengan haram. Karena dia bisa jadi terkaitnya itu tidak tidak di belakangnya langsung ya. Ini kan kebetulan dia memang di belakang langsung dari haramun ya. Karena dia nanti bisa jadi diselingi oleh kata-kata lainnya. Jadi bisa aja ala rijali ini muta'alliqnya atau terkaitnya dengan contohnya dengan khotamu. Ala rijali ya. Bisa aja ya contohnya. Tapi kalau dia terkaitnya dengan khotamu maknanya akan berbeda. Cincin besi atas lelaki, jadi tidak bermakna. Maksudnya atas lelaki ini adalah haramnya, haram atas lelaki. Afwan Ustadz, kalau untuk dia muta'alik kemana, misalnya dia muta'aliknya ke isim tertentu, dia harus berupa isim mustaq, apa boleh ke jamid juga? Tidak harus, asalnya dia kembali muta'aliknya kepada fi'il, Bu, asalnya. Kepada Iya. fi'il. Muta'alik itu kepada fi'il. Nah, bisa juga kepada yang bermakna fi'il, seperti masdar, kemudian isim fa'il dan isim maf'ul. Berarti harus yang mustaq ya Ustadz, enggak boleh yang jamid. Iya. Naam Ustadz. Iya, betul. Naam. Syukran. Ya, afwan. Jadi di sini Syekh menjelaskan bahwa cincin besi itu haram bagi lelaki, maksudnya haram digunakan. Ya. Fanaza'ahun nabi, fanaza'ahu an-nabi. Naza'a ini artinya apa? Mencabut, melepaskan ya, melepaskan, mencabut. Nabi mencabut hu-nya ini kembali kemana? Hitam. Cincin. Cincin, Ke Ustaz. kembali ke cincin. Zahabi. Ya, jangan kembalinya ke rojulan ya. Kalau rojulan nanti Nabi mencabut lelaki ya, tidak salah maknanya. Dia mencabut cincin min yadihi. Nah, dari tangannya. Tangannya kembali kemana? Rojulan. Ke rojul ya, ke rojul. Jadi Nabi mencabut tersebut dari tangan lelaki tersebut. Waroma bihi. Hi-nya kembali kemana? Fatam. Bukan. Waroma bihi. Cincin. Cincin. Cincin ya, betul ya. Dan melemparkan cincin tersebut. Jangan melemparkan orang ya. Melemparkan cincin tersebut. Waqala, ya, kemudian Nabi SAW bersabda, Ya'madu ahadukum ila jamrah min narin, ya. Fayada'uha fi yadihi, ya. Artinya ya'madu itu sengaja. Ada seorang sekalian yang menyengaja terhadap bara neraka. Jadi yang sengaja menyengaja bara neraka yang kemudian diletakkannya di tangannya. Kayak tahu. Yang madu itu artinya yaksidu, menyengaja. Dia sengaja. Nabi SAW melihat orang tersebut tuh sebenarnya sudah paham dengan hukum larangan cincin emas. Tapi dia tetap melakukannya. Nah, berbeda kasusnya tadi Arab Baduy dengan Muawiyah bin Hakam. Nabi SAW lemah lembut karena Nabi mengetahui bahwa
mereka orang Arab Badui tersebut tidak paham dengan ilmu agama, tidak paham dengan hukum, sehingga tidak langsung marah. Nah, itulah hikmahnya Nabi. Kalau ini Nabi tahu orang ini sudah tahu dia, makanya yang madu tuh orang ini menyengaja mengambil bara api dari bara api neraka, kemudian meletakkannya di tangannya. Hmm. Nah, kata Nabi seperti itu. Kemudian ya Nabi melemparkannya, ya, melemparkan ke tanah, mencabut dan melemparkan cincin tersebut ke tanah. Ini bentuk kasih sayang sebenarnya, karena orang yang di tangannya ada bara api neraka, kemudian kita biarkan. Ya. Tentu ini artinya tidak sayang. Kalau yang sayang itu kita menyelamatkannya. Kita lepaskan, ya, Nabi SAW lepaskan, kemudian Nabi SAW melemparkannya ke tanah. Itu bentuk kasih sayang, bukan bentuk kekerasan atau kejahatan, ya. Sehingga nasihat Nabi tersebut sangat mengena bagi orang lelaki ini. Sangat mengenanya kita tahu dari mana? Dari perkataan selanjutnya. Ini mungkin kita akan bahas berikutnya, tapi sekilas. Wala ansarafan Nabi SAW kilari rajul. Ketika Nabi SAW itu berpaling, artinya sudah tidak di situ lagi, ada yang mengatakan kepada lelaki tersebut, khuz khatamak intafi' bihi. Ambil cincin tersebut, kemudian engkau manfaatkan. Bisa engkau jual atau engkau berikan kepada istrimu, misalkan. Ya, karena istri bisa menggunakan cincin emas. Faqala wallahi la akhudhu khataman tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan mengambil cincin yang telah dilempar oleh Rasulullah. Ya. Ini berarti kan nasihatnya mengena, kan? Kalau tidak mengena, ya udah diambilnya, dijualnya misalnya. Jadi itu tidak mengena nasihat. Nah, tapi saking mengenanya itu, bahkan cincin emas pun tidak berani lagi dia ambil dari tanah itu yang telah dilempar oleh Rasulullah SAW. Nah, seperti itulah Nabi berdakwah. Pandai Nabi berdakwah. Ya. Langsung sampai kepada tujuan yang dimaksud. Ya. Mungkin sampai di sini ya pelajaran kita hari ini. Sebentar, kita belum membahas tentang i'rabnya, ya, dari mana tadi, dari fanaza'ahu, ya. Fanaza'ahu, fa di sini adalah fa apa? Yang tahu? Atof. Huruf atof, yang artinya kemudian. Kemudian Nabi SAW mencabut cincin. Ini huruf atof, ya. Harfu atfin. Adapun hu di sini sebagai apa? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. An-Nabiyyu sebagai Fa'il. Fa'il. ya, Fa'il. sebagai fa'il. Kemudian Sallallahu Alaihi Wasallam itu jumlah apa tadi namanya? I'tiradiyah. I'tiradiyah. Jumlah selingan yang tidak memiliki kedudukan i'rab. Halal minal i'rab. Ya, la mahalla laha minal i'rab. Kemudian min yadihi. Nah, min yadihi ini jar majrur Jar majrur. ya ke naza, Rajul. ke fi'il, ya, ke fi'il atau ke masdar, ke isim fa'il atau ke isim maf'ul, ya. Jangan ke rojul. Rojulnya itu bukan isim mustaq. Ya, muta'aliknya kepada naza'a, ya, kepada fi'il dulu, kepada fi'il. Oh, ya tak. Mencabut. Nabi mencabut dari tangannya. Nah, jadi dia muta'alik. Walaupun ada kata-kata di antara fi'il dan jar majrur tersebut, ya.
Jadi kita harus Afwan, tahu Ustaz, tanya dikit. kembalinya kemana, ke muta'aliknya kemana. Gimana Pak? Tanya dikit. Untuk mutalik itu berarti lebih kuat ke fiil ya Ustaz ya? Iya, ke fi'il. Kalau misal ada apa namanya isim mustaq di situ tapi ada fiil misal, berarti akan Tergantung lebih kuat ke maknanya fiil. juga ya, tergantung maknanya. Tergantung makna. Misalkan gini, waroma bihi. Bihi ini kembalinya kemana? Muta'aliknya kemana? Roma. Ke Roma, ya. Jangan ke Cincin. naza'a. Ya. Karena dia Roma bihi melemparkannya. Jadi muta'alik itu terkait ya artinya. Ya. Terkait. Kemudian kita tes didempetkan gitu, didekatkan. Ini kan naza'ahun nabi itu terdiri di antara fi'il dan jar majrur ini kan ada beberapa kata ya, ada hu, ada an-nabiyyu, ada sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu dihapus naza'a min yadihi, benar nggak maknanya? Fa naza'a min yadihi. Kalau benar berarti memang itulah muta'aliknya. Nah, Ustaz. Kenapa nggak romahu? Kenapa harus ada bihi, roma bi? Memang tiap fi'il itu ada ini ya, ada terkadang ada huruf jar ya, ada huruf jar yang membantu dia. Waroma bihi, waromahu ya. Walau alam mana bedanya apa ya waroma bihi dengan waromahu. Tapi ada biasanya perbedaan antara ada huruf jar dengan tidak. Nanti anak coba cari tahu lagi. Tapi ada fi'il-fi'il yang sudah muta'addi ya, yang tidak perlu huruf jar ya. Seperti naza'ahu, tidak perlu naza'a bihi. Ya. Kemudian apa tadi? Nah, an-nabiyyu ini sebagai Fa'il. fa'il. Salam sebagai jumlah interior dia, kemudian min yadihi ta'alik Jar kepada majrur. Roma bihi. Ya. Wah, ini huruf atof menghubungkan Roma dan Naza'a. Kemudian waqala, wanya di sini Oh, atau atof ya. Atof menghubungkan antara ini jumlah ini sebenarnya lebih tepatnya istinafiyah ya. Dia mulai dari kalimat baru lagi. Waqala Nabi SAW dan Nabi SAW bersabda. Jadi dia waw istinafiyah. Afwan Ustaz, untuk membedakan waw isti'nafiyah sama waw atop itu seperti apa ya? Rada bingung gitu kalau apalagi kalau tulisannya itu nggak ada harokatnya. Punya buku hijau nggak? Punya. Itu ada di halaman sebentar, bukan. Ada di situ Anda jelaskan. Jadi kalau waw istinafiyah itu waw permulaan. Memang benar-benar di kalimat awal, ya kalimat baru. Kalau waw atof itu dia menghubungkan antara jumlah dan jumlah. Ya, ada kaitannya dengan sebelumnya. Seperti ini. Fanaza'ahu naza'a dengan waroma bihi. Dia ada kaitan dengan kalimat sebelumnya. Ya, maknanya berkaitan dengan sebelumnya. Ya. Kalau istinafiyah itu dia kalimat baru. Ya, waqala ya'midu, ya'madu. Bisa ya'midu, bisa ya'madu ya. Mana cek di kamus itu. Tapi kalau di hadisnya itu ya'madu. Ya. Ya'madu ahadukum. Ya'madu itu fi'il Mudhari. mudhari. mudhari'un marfu'un. Marfu'un. Ya. Kenapa dia marfu'?
Ditajarudihi anin nasibi wal jazimi. Ditajarrudihi anin nawasi wal jawazim. Karena tidak adanya huruf yang menasabkan dan menjazmkan. Kemudian ahadukum, ahadunya sebagai Fa'il. fa'il, wa huwa Huwa Mudhof. mudhofun. mudhof. Ya, kumnya sebagai mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih. Ya, ila jamratin Jar wa majrurun. ya Muta'alliqun fi ya'madu. ya'madu. Ya. Kemudian min narin. Nah, min narin ini Narun majrurun. Jamroh. jar majrurnya Ke jamroh. sebagai Na'tun. na'at. Na'at, ya. Na'at. Na'tun li jamroh. Na'at bara api yang dari neraka gitu. Fayadha'uha, fa-nya di sini huruf ataf. Ataf. Dan dia meletakkan jamroh tersebut hanya kembali ke jamroh. Ya. Yadha'uni fa'ilnya mana? Domirun. Mustatir. Domirun mustatirun. Wa Ahadu. kembali ke ahadu. Jadi yang meletakkan jamroh tersebut adalah ahadukumnya itu. Salah seorang di antara kalian. Ya. Fiyadihi. Nah, fiyadihi di sini muta'aliknya ke Wadho. yadha'u. Yad'u. Yadha'u. Ya. Cari dulu yang terdekat, jangan yang madu ya. Madu itu kan terlalu jauh. Cari yang terdekat dulu. Kalau sudah sesuai maknanya ya sudah. Tapi kalau tidak sesuai ya kita cari yang di belakangnya lagi. Ada pertanyaan sampai di sini? Apa Ustaz? Untuk naat itu tuh minarin tuh kan jumlah, berarti bisa jadi jumlah gitu. Maksudnya gimana? Minarin ini. Iya, itu bisa jadi naat itu. Ya, na'at itu kan bisa berupa jumlah, sibuhul jumlah juga bisa. Oh ya, syukran Ustaz. Ya, sibuhul jumlah. Dia berbentuk sibuhul jumlah. Dan setelah isim nakiroh, jamrot itu isim nakiroh. Ya. Waktunya sudah habis ya. Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nanti bisa dilihat ya, rekamannya melalui YouTube yang akan di-share di grup WhatsApp. Ya, baik. Kita tutup ya, kita kembalikan kembali kepada Ustadz Abu Ali. Tafadhol. Baik, Assalamualaikum ilaik atas materi yang telah disampaikan, beberapa interaksi yang sudah berjalan tadi, dan Masya Allah, Insya Allah banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan dari apa yang telah Ustadz sampaikan tadi di sesi kajian tadi. Dan sebelumnya kami juga sampaikan kepada Ustadz Jazakallahu khair wa barakallahu fiik atas waktu dan ilmunya Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan sehingga dapat terus memberikan faedah ilmiah bagi kita semua, dan buat semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir pada sesi kajian pagi hari ini. Kami juga sampaikan jazakallahu khair wa barakallahu fikum atas atensinya. Semoga keberkahan kita di pagi hari ini menjadikan tambahan ilmu serta faedah, dan insya Allah kajian ini akan diadakan setiap hari Ahad pagi mulai pukul 9 sampai selesai, dan sebelum anak tutup Anda sampaikan sekali lagi permohonan maaf apabila ada beberapa kekurangan yang terjadi dari sisi anak secara pribadi, dan anak tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika barakallahu fiik Ustaz. Jazakallahu khair. Ustaz, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz.